adalah sebuah konsep dalam ilmu politik dan sosiologi yang mengemukakan bahwa kekuasaan politik dalam suatu masyarakat dipegang oleh sekelompok kecil individu atau kelompok yang disebut elit. Elit ini dianggap memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan, dan mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan politik dan proses kebijakan. Ada definisi elit menurut Pareto, mereka yang memiliki lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang memegang kekuasaan atau governing elite, memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam struktur pemerintahan. Kedua, dan ada yang di luar kekuasaan atau non-governing elite, memiliki pengaruh yang signifikan di luar pemerintahan, terutama dalam ekonomi, masyarakat, dan opini publik. Masyarakat dapat dibagi menjadi dua menurut teori elit. Pertama, elit dominan atau dominan elit. Kelas ini terdiri dari kelompok kecil individu atau organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dan memiliki pengaruh dominan dalam mengambil keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Mereka adalah orang-orang yang menduduki posisi puncak dalam hierarki kekuasaan. Elit dominan memiliki akses ke sumber daya dan kendali utama dalam masyarakat, dan mereka cenderung mempengaruhi arah dan kebijakan negara atau masyarakat secara signifikan. Kedua, mayoritas yang diatur atau masses being governed. Mayoritas yang diatur atau masses being governed. Kelas ini terdiri dari mayoritas orang di masyarakat yang memiliki akses terbatas atau bahkan tidak memiliki akses ke kekuasaan politik atau sumber daya ekonomi yang signifikan. Mereka cenderung lebih tergantung pada keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh elit dominan. Hubungan teori elit dengan pemerintahan. Teori elit memiliki hubungan yang erat dengan pemerintahan karena mengajukan pandangan tentang bagaimana kekuasaan politik didistribusikan dalam suatu masyarakat dan bagaimana keputusan politik dibuat. Berikut adalah beberapa cara di mana teori elit berhubungan dengan pemerintah. Pertama, pengaruh dalam pengambilan keputusan. Teori elit mengklaim bahwa sekelompok kecil individu atau kelompok elit memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan. Mereka menggunakan kekuasaan ini untuk mempengaruhi atau mengendalikan keputusan politik. Kedua, pengaruh pada kebijakan publik. Elit memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai cara, termasuk melalui lobby, kontribusi kampanye, atau bahkan oleh keterlibatan langsung dalam proses politik. Mereka dapat memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah pendukung kepentingan dan tujuan mereka. Ketiga, penentuan agenda politik. Elit memiliki kemampuan untuk memengaruhi agenda politik, yaitu isu-isu dan topik yang dianggap penting dan harus diatasi oleh pemerintah. Mereka dapat memastikan bahwa isu-isu yang relevan dengan kepentingan mereka diberikan prioritas. Keempat, kontrol informasi dan media. Elit sering memiliki akses dan kendali terhadap media dan sumber-sumber informasi lainnya. Mereka dapat memanipulasi cara informasi disajikan kepada masyarakat untuk mempengaruhi opini publik dan persepsi terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah. Kelima, partisipasi dalam pemerintahan. Elit sering menduduki posisi kunci dalam pemerintahan, termasuk posisi eksekutif dan legislatif. Mereka memiliki peran penting dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan. Keenam, stabilitas politik dan sosial. Teori elit berpendapat bahwa sistem politik cenderung stabil karena kekuasaan terkonsentrasi di tangan kelompok kecil yang terlatih dan berpengalaman. Oleh karena itu, elit memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Akhir konteks pemerintahan Sidrap untuk 5 tahun ke depan berdasarkan teori elit. Pertama, dominasi kelompok elit lokal. Berdasarkan teori elit, dominasi kelompok elit lokal adalah salah satu skenario yang mungkin terjadi dalam pemerintahan Sidrap. Tokoh-tokoh politik pebisnis berpengaruh atau figur masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit lokal dapat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah di daerah tersebut.
Mereka dapat memainkan peran kunci dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan, baik itu dalam hal ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor lainnya, karena mereka memiliki akses dan kendali terhadap sumber daya politik, ekonomi, atau sosial yang signifikan. Pendapat dan kepentingan mereka seringkali sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah setempat. Kedua, perebutan kepentingan elit. Dalam konteks teori elit, perebutan kepentingan elit adalah salah satu skenario yang dapat terjadi di pemerintahan siderap. Persaingan atau perebutan ini dapat melibatkan berbagai kelompok elit yang memiliki kepentingan dan agenda yang berbeda. Contoh dari kelompok-kelompok elit yang dapat terlibat dalam perebutan kepentingan meliputi kelompok bisnis, kelompok politik, dan kelompok kepentingan khusus. Dalam perebutan kepentingan elit, berbagai kelompok tersebut mungkin saling bersaing atau berkolaborasi untuk memengaruhi kebijakan dan alokasi sumber daya di siderap. Mereka mungkin menggunakan berbagai strategi seperti advokasi, lobbying, atau memanfaatkan jaringan dan pengaruh mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan yang terakhir, sirkulasi elit. Konsep sirkulasi elit adalah aspek penting dari teori elit. Sirkulasi elit mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dari kelompok elit yang tidak memegang kekuasaan formal untuk naik ke posisi pemerintahan atau sebaliknya. Proses sirkulasi elit dapat terjadi melalui berbagai mekanisme termasuk proses pemilihan, aliansi atau kolaborasi, perubahan karir atau kepentingan. Sirkulasi elit menggambarkan bahwa garis batas antara governing elit dan non-governing elit bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu.